Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam sebuah ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap dari kalian yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan ataupun dengan keburukan, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum lelaki, anak cucu Adam yang laki-laki, ialah apa? Allah Subhanahu wa taala menguji seorang lelaki dengan yaitu seorang wanita. Yang di mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis mengingatkan tentang bahayanya fitnah wanita. Mengingatkan tentang dahsyatnya fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, tidaklah aku meninggalkan sebuah fitnah yang paling berbahaya, yang paling dahsyat bagi seorang laki-laki, melainkan apa? Fitnah dari seorang wanita. Fitnah di sini maknanya ialah apa? Ujian. Ujian dari apa? Dari seorang wanita. Ujian dari seorang wanita, kata para ulama rahimahumullah, mereka menjelaskan bahwasanya ujian ada dua dari seorang wanita. Yaitu yang pertama, memang menjerumuskan seorang laki-laki dari apa? Menjerumuskan seorang laki ke dalam kemaksiatan, ataupun yang kedua yaitu apa? Menghalangi seseorang laki-laki dari apa? Dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innad dunya khulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani adam fa inna awwala fitnatin fi bani Israil kanat fin nisa." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya dunia ini manis lagi hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada kalian untuk apa? Untuk kalian memeliharanya, mengelolanya. Fayanduru kaifa ta'malun. Kemudian Allah taala akan melihat apa yang kalian lakukan di atas muka bumi ini. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian atau takutlah kalian kepada Allah dalam urusan dunia dan takutlah kalian kepada Allah taala dalam urusan apa? Dalam urusan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada kaum Bani Israel ialah apa? Fitnah perempuan. Lihat dalam hadis ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan bahwasanya dunia ini lagi hijau, manis dengan segala pernak-perniknya, dengan segala keindahannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwasanya apa? Agar kita berhati-hati, takut terhadap urusan dunia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bahwasanya apa? Kita juga harus takut ataupun berhati-hati terhadap apa? Terhadap urusan perempuan. Padahal kalau kita mengetahui bahwasanya perempuan ini juga bagian dari dunia, wanita ini juga bagian apa? Dari dunia. Karena besarnya fitnah seorang wanita,
maka Nabi SAW mengingatkan secara khusus tentang apa? Tentang bahaya perempuan. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah ayat Allah Ta'ala mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah Ta'ala mengatakan pandangan manusia itu dijadikan indah terhadap hal-hal yang dia inginkan. Di antaranya apa? Dari perempuan, dari anak-anak, harta yang banyak dari jenis perak dan juga apa? Dan jenis emas. Kemudian apa? Kendaraan-kendaraan pilihan. Kemudian peternakan. Kemudian juga apa? Pertanian. Nabi SAW atau Allah Ta'ala mengingatkan ini adalah di antara kelezatan-kelezatan dunia. Ini di antara keindahan-keindahan dunia. Tetapi Allah Ta'ala memulai keindahan dunia yang pertama kali yaitu apa? Minan nisa. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fabada'a bin nisa. Allah Ta'ala memulai ayat ini dengan menyebutkan kelezatan dunia yang pertama kali ialah dari perempuan, li'annal fitnata bihinna asyaddu, karena fitnah, ujian yang ditimbulkan dari seorang wanita itu adalah fitnah yang paling besar. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mungkin melihat seorang laki-laki dia tidak tergoda dengan hartanya yang banyak. Dia tidak tergoda dengan persawahan, pertanian, peternakan, tidak tergoda dengan emas dan juga apa? Perak, tetapi dia jatuh tersungkur, nyungsep gara-gara apa? Gara-gara seorang wanita. Maka tidak salah tatkala itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan seluruh kaum muslimin, terutama laki-laki. Nabi SAW mengatakan bahwasanya apa? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Kata Nabi SAW sebutkan, aku belum pernah melihat sebuah hal yang dimana hal ini kurang akal dan juga pula kurang agamanya. Adhaba lilubbir rajulil hazimi, yang dimana ini lebih merontokkan, lebih menghancurkan keimanan seorang laki yang sangat kokoh. Min ihdakunna ya ma'syaran nisa, daripada kalian wahai kaum wanita. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, khususnya kita sebagai seorang lelaki harus berhati-hati terhadap apa? Fitnah perempuan. Terlebih lagi sekarang perempuan ada di mana-mana, maka fitnahnya juga semakin besar. Di pasar ada perempuan, di kampus ada perempuan, di tetangga banyak sekali perkumpulan-perkumpulan perempuan, di mana-mana banyak perempuan. Maka dari itu hendaknya kita harus berhati-hati terhadap apa? Terhadap fitnah perempuan. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Sesungguhnya perempuan itu kalau dia keluar rumah maka syaitan akan menghiasinya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengingatkan tentang bahaya dari seorang wanita, dari fitnah dari seorang wanita. Nabi SAW katakan, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya seorang wanita itu tatkala dia datang dan tatkala dia pergi ataupun pulang, maka dia datang dalam bentuk syaitan. Apa maknanya? Syaitan senantiasa menghiasinya. Syaitan sengaja mempercantiknya, menjadikan wanita ini sebagai apa? Jerat-jerat bagi apa? Bagi kaum lelaki. Maka dari ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, sekali lagi kami ingatkan melalui mimbar ini tentang bahaya dari fitnah seorang wanita, tentang bahaya dari apa? Seorang wanita yang dimana seorang wanita ini memang bisa menjerumuskan seorang laki-laki ke dalam apa? Kemaksiatan, atau menghalangi seorang laki-laki dari apa? Dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati kepada seorang laki-laki terhadap apa? Seorang wanita, karena fitnahnya sudah disebutkan adalah fitnah yang terbesar bagi kita kaum Adam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena besarnya fitnah dari seorang wanita, karena besarnya ujian
yang ditimbulkan dari seorang wanita kepada kaum lelaki. Maka di dalam agama Islam Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan-jalan keluar yang sangat banyak. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jalan-jalan keluar yang banyak bagi seorang laki-laki agar dia tidak terkena atau tidak tertimpa fitnah perempuan. Di antaranya ialah apa? Allah taala mengatakan dalam surat An-Nur, agar apa? Agar Allah taala, agar manusia, kaum laki-laki, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman agar apa? Agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Maka bagi seorang laki-laki, tatkala dia melihat seorang wanita yang tidak halal baginya, hendaknya dia banyak-banyak menundukkan pandangan. Karena apa? Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW katakan, wahai Ali, janganlah engkau mengikutkan pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Karena sesungguhnya pandangan yang pertama itu halal bagimu dan yang kedua itu tidak boleh bagimu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Agama Islam telah memberikan jalan keluar bagi seorang laki-laki agar dia tidak terkena fitnah dari seorang wanita, ialah dengan apa? Dengan menundukkan pandangan. Lalu kemudian yang kedua di antara jalan keluar ialah apa? Kita tidak berdua-duaan dengan apa? Dengan para wanita. Maka para mahasiswa di sini kami mengingatkan, apabila kalian ada kerja tim yang mengharuskan memang dengan seorang wanita, ini adalah tugas dari seorang guru, maka berhati-hati betul agar jangan sampai kalian berduaan. Karena syaitan itu senantiasa merasuki kita dimanapun kita berada. Bahkan syaitan, kata Nabi SAW, itu berjalan di aliran darah kita. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang lelaki itu berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Maka hendaknya berhati-hati. Di antara jalan keluar yang Allah Ta'ala berikan atau Nabi SAW sebutkan, yaitu apa? Kita tidak bermudah-mudahan bermusafaha atau berjabat tangan dengan apa? Dengan seorang wanita. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, li'an yuta'ana fi ra'si ahadin minkum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kata Nabi SAW sebutkan, sungguh kepala kalian ditusuk dengan besi, dengan sesuatu dari besi, itu lebih baik bagi kalian daripada apa? Daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Maka hendaknya berhati-hati terhadap apa? Terhadap fitnah wanita. Bahkan di dalam sebuah ayat Allah Ta'ala mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu akan mengetahui mata-mata siapa saja yang berkhianat. Mungkin kita melihat ke depan, tetapi kita sebetulnya kita melihat kepada searah seorang wanita. Mungkin kita lihat menunduk ke bawah, tetapi melalui handphone atau gawai kita melihat seorang wanita. Allah tahu mata-mata yang berkhianat. Maka sekali lagi, berhati-hatilah terhadap fitnah wanita. Karena adalah fitnah yang paling besar terhadap seorang laki-laki. Bukankah kita melihat di akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang besar yang kita ketahui jatuh tersungkur gara-gara apa? Gara-gara seorang wanita. Maka berhati-hatilah sekali lagi terhadap fitnah wanita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil haja. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.